Selamat datang di Porsi, podcast redaksi Karisa. Kali ini adalah episode kedua. Kita akan membahas tentang produktif di masa pandemi, terutama untuk penulis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Langsung aja kenalan. Halo Mbak Astrid. Halo Sobat Karisa, apa kabar? Semoga kabarnya baik semua ya. Semoga baik semua, sehat semua, dan tetap semangat ya. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Oke, Mbak Astrid, sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk, sebenarnya kalau ditanya kesibukannya apa, nggak berhenti ya, nggak berhenti dalam artian kalau mau bicara tentang kesibukan pekerjaan sebagai penulis itu, mudah-mudahan nggak dibilangin sombong, tapi justru di masa pandemi ini ada banyak sekali tawaran untuk kelas-kelas online, seminar online, webinar. Lebih banyak ke sana, apalagi setelah penulisan naskah agak terhenti sebentar ya karena pandemi ini. Jadi nggak tahu kenapa itu kayak diganti gitu loh. Kamu nggak nulis dulu tapi kamu sekarang belajar ngomong. Oke, ketika satu pintu ditutup, ada pintu lain yang terbuka. Nah, yang gitu moga-moga ini kalimatnya nggak terdengar seperti bukan rada sombong gitu ya, tapi bukan itu maksudnya. Tapi ya ada beberapa kegiatan dan jadi nggak yang kayak down banget ya karena kita tahu sendiri dunia penulisan perbukuan gitu kan, sekarang baru agak istirahat sebentar ya, jadi supaya nggak kayak nggak nulis banget itu, otaknya masih tetap dipakai untuk ya minimal otaknya ada jalan dikit ya, masih jalan dikit lah. Oke. Nggak ikut kegoleran. Oke. Selanjutnya ada nggak sih kegiatan menulis yang dilakukan secara kontinu, misalnya membuat mungkin sebelum ada pandemi sudah ada job penulisan naskah atau harus menyelesaikan suatu naskah terus akhirnya ditulis secara kontinu, atau mungkin ada naskah-naskah baru yang sudah digarap terus menunggu pandemi selesai kayak gitu-gitu. Iya, selalu ada naskah ya, artinya selalu ada hal yang bisa ditulis. Kalaupun misalnya bukan naskah untuk diterbitkan, minimal untuk dijadikan bank dulu ya, karena kita nggak tahu kapan bisa diterbitin. Tapi saat ini masih ada novel saya yang yang tayang secara digital, jadi saya masih di situ. Kemudian masih ada beberapa naskah dari penerbit yang masih nunggu nggak tahu kapan keterbitnya, tapi betul. dengan tidak tahu kapan terbitnya itu saya bisa revisi jadi supaya nanti hasilnya bagus banget gitu. Mudah-mudahan. Berarti masih ada novel yang running terus. Ya, novel itu yang running tayangnya terus. Tiap apa Mbak? Boleh promo nih? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Tiap hari Selasa gitu ya. Tiap hari Selasa. Kalau mau tahu detailnya bisa lihat di Instagram saya. Terus kalau untuk yang kebetulan sama Karisa juga lagi ada banyak project ya, yang akhirnya mungkin kita juga belum tahu mau sampai kapan diterbitkannya. Betul. Tapi seenggaknya itu kan running terus juga. Running gitu kan. Ya, jadi nggak benar-benar kosong. Kalau nulis tuh nggak benar-benar kosong juga. Kadang-kadang saya kalau memang misalnya nggak mood untuk nulis pekerjaan, artinya nulis naskah buku gitu ya. Kadang-kadang saya juga ngisi blog ya. Sekarang kan sebenarnya saya udah punya blog tuh dari 2009 gitu. Cuman terus kan malas-malesan, apalagi kalau udah kerjaan banyak, udah tulisan naskah, udah deadline dan lain-lain, nulis blognya jadi terbengkalai. Nah sekarang jadi lebih fokus ya, lebih minimal diisinya sebulan 2 kali, nggak berjaring laba-laba gitu. Adalah yang bisa diisi gitu. Terus yang lain apa ya, kadang-kadang saya masih nulis di digital ya, kayak di medium.com, juga ngisi beberapa jadi kayak blogger tamu di beberapa blog yang lain. Jadi kalau di media maksudnya di biasanya menulis di platform kayak blog, terus Medium itu semacam apa ya, kalau di sini mungkin kayak Kompasiana gitu, tapi gitu, Medium punya luar kan, tapi ada Medium Indonesia ada, jadi ya latihan nulis aja kan, tetap meskipun kita nggak nulis secara profesional, tapi kan tetap
keahlian harus diasah terus, jangan sampai berhenti gitu loh. Sayang kalau kita misalnya ya gogoleran tetap harus ya selama stay at home, gogoleran itu penting, rebahan itu penting, tapi rebahan juga bisa tetap menghasilkan gitu. Jadi tidak ngapa-ngapain bukan berarti tidak produktif kalau saya begitu lihatnya. Jadi haruslah mungkin hanya jangan dikira kalau misalnya cuma bikin blog tuh cuma bikin blog gitu, nggak seperti itu, karena bikin blog tuh melatih kita banget untuk nulis ya, khususnya penulis ya, untuk terus ngasah mengutin ide yang bercecer gitu. Kalau enggak ya lama-lama nanti pandemi kelar kita enggak, loh ngapain dia aku kayak orang keluar dari gua, aku ngapain, aku harus ngapain, jadi lupa nulisnya gitu. Oke sih. Terus ada nggak sih Mbak bedanya selama menjadi seorang penulis selama pandemi dengan yang sebelum-sebelumnya gitu? Kalau biasanya kan normal nih, mungkin setahun Mbak Astrid tuh punya target berapa buku untuk diterbitkan. Nah selama pandemi ini ada nggak bedanya kayak gitu? Iya, otomatis ekspektasi untuk penerbitan buku diturunin banget ya. Iya betul. Buku cetak maksudnya. Kayak kemarin kan kita baru launching hari ini atau esok ya. Sebenarnya kan sampai akhir tahun ada sekitar 2 atau 3 naskah lagi yang akan jadi buku dan kemudian diterbitkan, tapi kemudian kita harus pelan-pelan lagi gitu. Ya targetnya kalau misalnya katakanlah 2019 deh ya, kemarin kan saya agak-agak berjaya. 2019 ada berapa yang sudah terbit? 2019 aja ada 4 buku ada 4 buku itu kan produktif banget gitu kan. Tapi ternyata tahun 2020 ya harus jalan di tempat atau harus istirahat dulu ya, memang diharuskan seperti itu. Pasti ada baiknya gitu kan, cuman belum tahu aja sekarang baiknya apa. Cuman jadi kayak nih loh, kamu tahun 2018 2019 kamu udah tak kasih kesempatan untuk nerbitin buku sebanyak-banyaknya, oke sekarang istirahat dulu. Baiklah gitu. Jadi ya manut aja sama yang ngatur semesta gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi bukan berarti berhenti total, cuman memang perubahannya adalah ya mungkin sekarang lebih banyak mengalihkan penulisan pada digital ya. Karena itu yang saat ini pasti dibaca orang gitu kan. Orang kan mungkin nggak ke toko buku untuk sementara, sulit untuk beli buku atau tidak tertarik untuk membaca yang yang berat-berat gitu kan. Jadi perubahannya adalah saya belajar lebih banyak gimana caranya untuk menulis di platform digital. Lebih sering dan lebih banyak. Di situ aja sih kayaknya. Bikin timeline nggak Mbak? Kalau misalnya harus nulis di platform apa gitu yang digital, misalnya seminggu sekali nih aku harus nulis ini kayak gitu. Iya, biasanya di awal bulan saya bikin udah untuk 4 minggu sekalian. Jadi di awal bulan misalnya kemarin kan kita mulai sekitar Maret ya. WFH itu 2 minggu pertama di Maret saya benar-benar gegoleran gitu. Benar-benar rebahan, menikmati banget, menikmati hidup gitu ya. Menikmati banget, pengungsian terus nggak ngapa-ngapain, asik banget. Tapi terus mulai April itu udah mulai cemas gitu kan, udah mulai kok kayak ada yang salah nih, kok ada kayak rutinitas yang nggak enak banget nih gitu kan. Terus jadi saya mulai bikin itu timeline itu. Dalam 1 bulan saya blognya harus keisi seminggu 2 kali, hari Rabu sama hari Sabtu misalnya kayak gitu. Betul. Terus Instagram harus sekian dalam seminggu harus sekian kali posting gitu kan. Terus yang Medium itu seminggu sekali memang karena belum terlalu ini ya. Terus kemudian ada novel-novel digital lain yang saya harus update terus. Itu biasanya dari awal minggu itu udah bikin 1 bulan sekalian. Jadi nanti tinggal dijalanin, materinya udah masuk semua. Jadi tinggal biasanya kan yang paling lama kan nyari materi. Nah itu bisa udah ada, tinggal edit masukin. Jadi kalau yang kayak blog itu kan memang enak ya, udah bisa dijadwal ya, dalam artian saya nulis 5 artikel atau 4 artikel misalnya, udah saya tulis 1 hari misalnya kan, karena artikelnya pendek ya, cuman sekitar 700 kata gitu. Biasanya saya bikin 4 artikel sekalian sesuai tren. Terus nanti saya jadwal hari Rabu, hari apa. Dia kan posting sendiri. Kalau blog kan posting sendiri. Kalau Instagram kan memang harus agak manual, harus bisa sih pakai aplikasi yang
ada schedule-nya, tapi kelihatannya gitu disarankan oleh Instagram sendiri. Jadi yang Instagram memang agak manual, tapi udah dijadwal, jadi nggak bingung. Aduh nggak ada konten nih gitu kan di Instagram, apa posting apa ya gitu, masa selfie lagi gitu, muak nanti orang-orang. Tapi jadi makin rajin bikin konten tulisan sih kalau saya lihat. Bener, oh gitu. Ya akhirnya larinya ke sana ya, karena digital untuk saat ini ya bukan cuma tren ya, tapi memang dibutuhkan kan oleh semua sekarang. orang. Ya kitanya nyari akal lah kalau misalnya nggak bisa nulis secara nyetak tradisional gitu ya udah cari cara untuk yang digital gitu. Sementara nggak tahu nanti berikutnya akan ada yang lain apa virtual atau apa nggak tahu, tapi tetap harus ada sesuatu yang kita pelajarin kan dari kemungkinan besar podcast itu kan juga akan jadi tren ya ke depannya, karena waktu kapan juga saya pernah ngobrol sama Karissa, itu seperti menggantikan memori dengan radio. Nggak tahu mungkin anak sekarang apa tahu radio apa enggak, tapi dengerin ngobrol di radio itu kan nyenengin banget. Nah podcast itu mungkin juga bisa jadi semacam media sosial juga untuk para penulis bercerita gitu, bercerita. Jadi cukup banyak lah fasilitas untuk kita mengubah produktivitas menulis dari yang tadinya kayak gini yang nulis untuk naskah gitu kan. Sekarang adalah cara kok banyak banget cara lain, kitanya aja yang harus mau belajar gitu. Kalau nggak, karena kalau kayak saya memang harus banyak belajar ya kan. Wah podcast bikinnya gimana, terus video bikinnya gimana, cerpen di Instagram bikinnya gimana, itu kan juga perlu belajar. Ternyata ya menyenangkan semua kok, belajar hal baru baru ya. Kira-kira nih Mbak, kalau dari perhitungan Mbak sendiri selama 1 tahun ini, kemungkinan ada berapa naskah yang akhirnya batal untuk terbit? Karena kan biasanya tuh Mbak Astrid tuh produktif ya, kayak tahun kemarin udah ada 4 kayak gitu-gitu loh. Kemungkinan ada berapa nih? Yang benar-benar nggak jadi itu udah saya hitung sih ada. Kalau nggak jadi itu maksudnya? Nggak jadi dalam artian ada penerbit yang batalin kan, batalin benar-benar dibatalin dari awal, atau di keep dulu naskahnya nggak dipublish dulu, jadi udah selesai di keep, dalam artian belum tahu kapan harus diterbitkan, tapi naskahnya udah finish ya, udah 100%. Kalau ditanya berapanya, ada yang jelas banget itu udah 3, itu udah kebayang di mata. Ini bakal gagal karena kalaupun itu diterbitkan tahun depan, temanya udah nggak tren lagi, ya udah nggak fresh gitu. Jadi kemungkinan entah itu saya tarik lagi untuk dimodifikasi lagi, atau ya udah biarin aja. Mungkin bisa dipublikasi di masa depan, nggak tahu. Jadi ada sekitar 3 yang benar-benar nggak jadi gitu. Benar-benar nggak jadi, pasti nggak jadi itu 3. 3 kalau yang dipending? Yang dipending ya sekitar 3-4 juga ya. 3-4 juga. Ya sekitar itu. 3-4 yang dipending. Kalau yang dari Karissa? Yang dari Karissa ada berapa masih? ada berapa ya? 3 ya? 3. Masih ada 3 ya? 4 ya? Atau 3? 4? 3 masih kayaknya 3 yang lagi jalan, lagi running ya. Berarti sekarang maksudnya salah satu dari naskah itu masih running dikerjakan? Masih running dikerjakan dan agak santai ya, karena kalau kemarin-kemarin kan sama editornya tuh ayo kapan selesainya ya. Kalau sekarang ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi kayak dikasih tambahan waktu untuk nulis, dalam artian bukan kemudian nggak usah ditulis, ntar aja masih lama deadline-nya, nggak gitu, tapi bahwa dengan misalnya kan biasanya saya nulis sekitar satu naskah sekitar 2-3 bulan ya. Sekarang saya punya 6 bulan, nah yang 3 bulan itu kan bisa untuk memperbaiki ada update baru nih dari tema ini, masukin lagi gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris honing, memoles naskahnya supaya nanti pas waktunya terbit dikumpulin kayak ujian.
udah waktu ya dikumpulin sama editor. Iya kan maksudnya itu dikumpulin dulu dikumpulin kan? ya. Itu bisa udah nggak terlalu banyak perubahan lagi lah, jadi cepet terbitnya gitu. Tapi ngerasa ini nggak Mbak? Kalau terlalu lama nulisnya tuh jadi ngerasa bosen atau ngerasa gimana, terus ntar lupa sama materi-materinya kan bisa jadi tuh kayak iya, gitu. itu penyakit saya, gampang bosan. Kalau udah bosen apa yang dilakuin biasanya? Kalau ya udah bosan pindah ke naskah lain. Jadi mentor saya bilang saya suka selingkuh sama beberapa naskah sekaligus. Yang penting nggak selingkuh pasangan. suka satu naskah, artinya saya bisa ya ini mungkin karena udah sering latihan ya. Jadi kadang-kadang dalam 2 bulan saya bisa ngerjain 3 naskah sekaligus yang berbeda. Jadi kalau bosan ya pindah gitu. Jadi mungkin seperti teman-teman yang suka baca buku, kadang-kadang kan baca 2-3 buku sekaligus dalam 1 bulan, tapi nggak sampai habis dulu baru baca yang baru. Ada juga yang baca ini dulu, habis itu baca ini dulu. Ada yang seperti itu. Aku termasuk nulis yang itu yang suka selingkuh itu. Kalau bosan sama naskah yang ini tak selingkuh dulu sama naskah yang itu. Jadi nggak tahu ini baik apa enggak, tapi itu bekerja untukku. Kalau misalnya aku bosan kemudian mentok writer's block apa itu, kemudian selingkuh dulu dengan naskah lain, tuh sedikit menyegarkan, apalagi kalau temanya benar-benar beda gitu kan. Jadi ngakalinnya seperti itu. Kalau bosan ya memang bosan. Kalau saya lebih dari 2 bulan garap hal yang sama ya itu mungkin karena kurang setia ya. Gak apa-apa, nggak setia sama buku aja. Pengennya tuh kalau buku tuh banyak, nulis naskah tuh banyak lah sekaligus dikerjain, itu lebih menyenangkan, lebih excited. Ada nggak sih Mbak tips buat teman-teman penulis di luar sana? Karena kan kita tahu dalam kondisi pandemi ini otomatis pekerjaan penulis itu sangat terkena dampaknya gitu, baik secara job, akhirnya kan mempengaruhi ekonomi mereka. Nah, bagaimana untuk mereka menghadapi masa-masa sulit ini? Tipsnya apa biar mereka tetap produktif tuh kayak gimana? Saya sering ngobrol di komunitas penulis sekarang lewat WhatsApp ya. Kalau dulu masih sering ketemu, tapi di grup-grup WhatsApp penulis itu banyak yang ngeluh gitu ya, bukan ngeluh sih sebenarnya, apa ya, kayak curhat gitu ya. Waduh, aku ngapain nih nulis sekarang, nggak bakalan diterbitin juga gitu kan. Terus nggak ada feedback dari penerbit nggak apalah gitu. Terus juga mungkin beberapa teman penulis yang benar-benar menggantungkan hidup dari penulisan juga benar-benar itu yang paling kena dampaknya. Pasti kelimpungan gitu. Pasti kelimpungan karena kan royalti ya apa ya, mungkin akan ditunda gitu kan. Kecuali kalau mereka punya bisnis lain di luar itu. Ini yang dari awal saya selalu bilang ke teman-teman ya, kalau misalnya kita penulis itu jangan jadi 100% penulis yang bergantung sama penerbit gitu. Kita harus dari awal udah apa ya, kalau istilahnya mentor saya kan writerpreneur. Writerpreneur. Jadi entah itu kamu punya bisnis lain masih dalam bidang tulis menulis, tapi misalnya ya itu kirim ke Kompasiana misalnya, itu kan dapat uang ya, atau ke mana kayak kalau suka lifestyle misalnya, nulis tentang lifestyle bisa kirim ke Vimela atau apa. Ada banyak banget platform yang bisa menghasilkan sebenarnya. Mereka butuh penulis gitu loh. Butuh orang yang menulis dengan kualitas yang bagus ya. Nah, itu kalau kita seneng misalnya lifestyle, mental health yang sekarang lagi naik daun ya. Kalau yang nulis pakar kan nggak heran ya, memang pakar mental health oke, tapi bagaimana orang biasa penulis itu menghandle itu kan bisa diceritakan, kemudian dikirim ke, ada banyak sekali ya, kayak misalnya apa ya, semacam platform yang berita atau gaya hidup itu tuh mereka butuh banget penulis. Jadi jangan aku bergantung, misalnya gini, aku nggak bisa nerbitin buku lagi nih karena penerbitnya nggak jalan karena selama pandemi banyak dirumahkan apalah gitu ya. Jangan bergantung gitu. Coba aja kirim ke itu. Memang mungkin
nggak sebesar penghasilannya, nggak sebesar yang biasanya kita terima ya, tapi kan ini kita bicara masalah survive ya, survive sedapat mungkin kita mendapatkan apapun penghasilannya. Misalnya contoh lain, kalau misalnya nggak mau ke platform seperti itu ya coba nerbitin sendiri juga sebenarnya kan sekarang self-publish tuh nggak usah malu gitu ya sekarang ya. Lebih mudah banget kan sekarang banyak sekali percetakan yang karena pandemi mereka butuh nyetak apa aja gitu, dan mereka akan sangat bersedia untuk cetak print on demand ya. Jadi istilahnya ada diskon malah kan, diskon ini diskon itu kalau pesan sekian eksemplar ini itu dan itu jualnya juga nggak susah kan sekarang, tinggal buka toko di marketplace gitu langsung kita bisa jualan sendiri buku kita. Mungkin beberapa penulis malas self publish hanya karena ini ada kita kan ada kayak image gitu ya, kalau self publish tuh kamu tuh kurang keren loh gitu ya. Ada sebenarnya sih untuk itu ya tergantung balik lagi gitu. Tapi sekarang sih kan kalau memang niatnya survive selama pandemi, apalagi untuk teman-teman yang menggantungkan penghasilan dari penulisan 100% gitu ya atau 80%, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya dicoba. Misalnya topik mental health ya, mental health yang sekarang lagi ngetrend tuh kan bisa banget dibikin buku panduan misalnya, buku how to-nya, buku tips and hack-nya kayak gitu, banyak banget. Atau kalau misalnya yang penulis yang suka masak misalnya, dia bisa bikin buku sendiri tentang itu. Penulis yang suka DIY gitu juga bisa bikin buku seperti itu. Banyak sekali kalau ide untuk penulisan lainnya. Apalagi ya kalau misalnya untuk ini kan tadi udah platform digital, self-publish. Pede ngadain kelas online juga bisa loh. Betul sekali. Ngadain aja kelas online. Kadang-kadang kita ngerasa ilmu kita nggak cukup. Ya memang ilmu kita selalu nggak cukup ya untuk itu. Tapi apa yang kita anggap kita tuh kalau di bahasa Inggris itu take it for granted. Jadi saya punya ilmu yang kayaknya saya mah udah bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk orang lain itu berguna banget gitu loh. Jadi mungkin hanya kelas-kelas 1 jam di WhatsApp gitu ya. Kelas-kelas menulis yang basic itu juga bisa dicari kan gitu loh. Entah kita bergabung collab dengan orang lain untuk ngadain kelas, atau kita sendiri ngadain kelas, lempar aja ke komunitas siapa yang tertarik. Kayak misalnya mentor saya tuh pernah bikin kelas untuk anak sekolah, karena kan dia ngelihatnya anak sekolah itu tidak sekolah sekarang, sedang bersekolah di sekolah gitu. Jadi dan mereka sekolah di rumah dengan waktu yang jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah sisa waktunya ngapain? Yuk bikin cerpen yuk gitu. Dibimbing untuk bikin cerpen khusus anak sekolah. Jadi kita bisa ngadain sendiri, cukup bikin poster di Canva, kelar, terus posting di media sosial, udah adalah 1-2 orang yang ikut juga udah sangat menyenangkan. Dari 1-2 orang itu kan kemudian bisa nyebar ya. Kalau misalnya mereka senang dengan pengajaran kita, terus mereka bisa promo, kita bisa bikin batch kedua, batch ketiga dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Intinya jangan bergantung deh sama buku yang yang pokoknya jangan bergantung sama buku, sementara istirahat dulu gitu. Jadi kita lakukan yang lain. Kayaknya itu yang ya masih banyak lagi sih tipsnya yang lain, cuman yang paling gampang yang paling dilakukan gitu applicable ya. Itu ya kelihatannya yang 3 ini gitu. Itu aja. Dan banyak juga dikerjakan sama penulis-penulis lain sih. Kalau saya lihat juga beberapa pekan terakhir ngelihat banyak penulis pemula yang akhirnya mereka juga membuat kelas gitu, kelas online, dan itu mungkin menunjukkan bahwa memang kelas online ini bisa dibuka oleh siapapun sebenarnya kan gitu, bisa diaplikasikan oleh siapapun juga gitu loh maksudnya. Dan cukup menarik sih sebenarnya dan mulai bersaing, jadi kita harus ngasih plus-plusnya betul sekali. Plus ya, maksudnya kita harus ngasih nilai plus dari kelas kita. Misalnya kita story kayak saya kan belakangan ini lagi seneng ngasih tentang storytelling gitu, karena itu hal baru juga buat saya belum pernah
tahu tentang storytelling, kemudian saya mulai belajar storytelling. Kok banyak juga yang pengen belajar storytelling, ya udah ayo gitu kan, ikut storytelling. Kalau dulunya kan biasanya kelas menulis novel, betul. kelas menulis fiksi, kelas menulis non-fiksi, kelas menulis pentigraf, cerpen, apalah. Sekarang saya lagi pengen ngajarin, atau bukan pengajaran, pengen berbagi tentang storytelling. Ternyata menyenangkan gitu kan. Oh begini triknya, ada triknya. Oh ternyata ada triknya itu. Jadi ternyata banyak peminatnya juga, dan saya kira nggak akan kehabisan deh kalau misalnya ide-ide untuk monetize. Tentu aja harus diiringi dengan kualitas kita ya, artinya kita juga harus memperbaiki kualitas. Misalnya kita udah ngerasa pintar di novel gitu kan, terus mau ngasih buka kelas gitu ya, otomatis kita juga harus, karena saya percaya gini, kita bisa nulis novel banget sangat baik, bestseller atau apapun, tapi belum tentu kita bisa ngajarin orang untuk bikin cerpen, bikin novel gitu kan. Jadi pada saat kita mau buka kelas ya kita juga harus belajar cara mengajar, ya kayak gitu. Terus selama pandemi ini ada ini ya Mbak, ada target nggak harus menyelesaikan berapa naskah atau harus mungkin menaikkan engagement di Instagram atau apa gitu? Mungkin punya goal apa selama pandemi ini? Goal selama pandemi ini kalau nulis ya, intinya saya sekarang lagi pengen banget bisa bercerita gitu, dalam artian saya pinter nulis, sorry kedengaran sombong. Saya bisa menulis tapi saya belum bisa bercerita gitu. Jadi itu yang target goal saya dari mulai April sampai Mei ini adalah belajar gimana bercerita. Gitu. Saya bikin novel beberapa, tapi itu tertulis ya, sedangkan yang lisannya saya sendiri belum inilah, masih kadang-kadang ngomong aja masih belibet gitu kan, masih salah pilih kata atau itu yang saya pelajarin. Jadi target saya paling nggak sampai akhir Mei ini saya belajar banget tentang cara mendongeng, cara bercerita gitu loh. Kalau nulis karena sedang istirahat itu ya nggak terlalu di push gitu. Hanya karena ada kontrak dengan beberapa penerbit dan ada kontrak-kontrak yang harus diselesaikan, tetap nulis. Cuma kalau target pribadinya pengen bisa bercerita. Itu yang lagi saya kejar di situ. Oke, menyambung pengen bisa bercerita. Kemarin saya sempat lihat di Instagramnya, ada cergam. Ya, apa namanya? Cerpengram. Cerpen Instagram. Saya mah ngarang gitu. Kalau cergam tuh cerita bergambar ya. Ini cerpengram. Jadi cerpen di Instagram. Tapi itu karangan saya. Istilahnya belum ada istilah. Belum ada bakunya ya. Ngarang aja. Nah, itu sebenarnya lahir karena memang sudah direncanakan atau memang cuma ide-ide sesaat yang muncul ketika pandemi ini? Pada dasarnya paling nulis cerpen itu kan lumayan mudah ya, karena paling banyak 5 halaman ya, udah kelar gitu. Artinya dulu sebelum belajar nulis novel saya nulis cerpen dulu. Idenya banyak tapi nggak punya media untuk publikasi gitu kan. Dulu sih zaman sekolah dulu sih bisa ngirim ke koran gitu ya, tapi sekarang aja korannya aja kolaps gitu kan, mau ngirim cerpen kemana gitu kan. Kalau ke Kompas ya agak saingan juga karena yang nulis di sana sastrawan, jadi saya udah nyerah duluan, agak minder gitu kan. Terus kemarin tuh iseng aja sih, kenapa nggak ditaruh di Instagram ya gitu kan, bukannya Instagram juga adalah media sosial. Dari semua media sosial saya bisa aja nulis di notes di Facebook kan ada ya notes gitu, atau bikin thread di Twitter gitu, tapi nggak tahu kenapa saya nyaman di Instagram. Udah gitu saya kan juga suka ngedesain ya, bikin desain ala-ala sih, tapi senang aja dengan permainan warna, dengan permainan layout gitu. Terus saya coba sekali-sekali nggak cuma bikin tips dan trik di Instagram atau nggak cuma tentang posting tentang buku-buku saya, pengen bikin
cerita gitu kan, menarik gak ya? Pertama saya bikin cerita di itu, yo banyak yang senang. Artinya saya nggak lihat likes ya, saya lihat ada yang save gitu, kemudian ada yang mengikuti langkahnya, artinya bikin cerpen juga di Instagramnya dengan cara yang berbeda. Tapi intinya saya senang, oh ya ternyata bisa ya dijadiin cara baru. Memang ketantangannya adalah harus pendek gitu karena kan cuma bisa 10 slide ya, nggak boleh panjang-panjang, itu mungkin hanya setengah halaman kali kalau bikin. Tapi sebenarnya yang di Instagram itu cerpen lama sih sebenarnya. Saya udah nulis lama, artinya saya nulis di cerpen, saya kumpulin di Storyal, ada di lengkapnya ada di Storyal, tapi saya pendekin lagi, saya masukin ke Instagram. Ternyata banyak yang suka juga gitu loh, banyak yang nunggu-nunggu gitu kan, ada yang bilang kapan lagi nih cerpennya, cerpen gramnya keluar itu, wah aku suka banget nih cerita kayak gini, udah lama nggak denger gitu kayak gitu. Jadi senang aja denger responsnya. cerpen gram ya. Maunya sih bikin cerbung tapi kayaknya terlalu berlebihan. Tapi nggak apa-apa loh Mbak, dicoba. Ya coba ya. Kan udah cerpen gram, terus habis itu cerbung gram. Coba ya nanti pikir formatnya. Tapi itu ini masih akan terus berkelanjutan untuk cerpen gramnya. Kemarin tuh rencananya pas Ramadan aja ya. Jadi pas gitu, selama bulan puasa pengen ada kayak semacam tausiah juga, pak. Ada semacam pesan-pesan moral gitu ya. Kalau dilihat yang beberapa cerpen saya kan agak-agak bicara tentang ya bukan yang biasanya lah, ada tentang sisi humanisme dan lain-lain gitu. Sebenarnya pengen selama Lebaran aja, tapi ternyata nggak berjalan dengan baik gitu loh. Artinya saya udah nyiapin tapi misalnya lupa posting gitu loh. Terus udah ketumpuk postingan yang lain, udah gitu ya gitulah. Jadi tapi mungkin sampai Lebaran nanti seminggu lagi. Iya. 4-5 hari lagi ya. Pokoknya bentar lagi tuh mungkin ada dua lagi yang mau saya posting. Abis itu mungkin saya cari momen aja dulu. Jadi misalnya gitu, hari guru gitu, saya bikin cerpen tentang guru. Terus mungkin hari bulan Agustus misalnya tentang 17-an gitu, saya bikin cerpen yang hari ibu gitu. Hari ibu atau tentang perjuangan apa, nanti mau dicari dulu. Akan berkelanjutan tapi cari momen dulu cari momen dan nggak yang kayak rutin seminggu sekali gitu, kayaknya nggak akan kayak gitu. Nggak akan kayak gitu ya. Oke, cukup menarik. Terima kasih. Untuk cerpennya maksudnya, untuk cerpennya itu kan udah pernah baca ya? Baca. Cuma saya nggak begitu sejujurnya, meskipun saya itu anak bahasa, tapi saya itu lebih ke saya kan jurusan sastra, tapi lebih ke bahasa, bukan ke sastra gitu loh Mbak. Jadi lebih ke linguistiknya gitu. Jadi emang untuk baca novel, cerpen gitu saya emang rada kurang, bukannya nggak suka, tapi ntar dulu gitu loh bacanya. Nggak langsung yang nggak semut kalau baca non fiksi atau apa betul gitu sekali, ya. kayak gitu. Selera sih kalau itu. Betul kayak gitu sih Mbak. Ya lihat baca, cuman oh ya, Mbak Astrid rutin bikin kayak gini gitu. Ntar kalau ada waktu baru kalau ada waktu ya hashtag cerpengram. Sekalian promosi nih, sekalian promosi, oke. Oke, selanjutnya Mbak. Mungkin tadi udah ngomongin tentang tips bagaimana menghadapi pandemi sebagai seorang penulis gitu. Terus selain itu mungkin kita akan berkaitan dengan bagaimana merawat kewarasan seorang penulis di era pandemi kayak gitu. Kalau Mbak Astrid sendiri gimana? Intinya sih nggak terlalu memikirkan bukan nggak memikir ke depan ya, tapi jangan cemas gitu. Gampang sih ngomongnya jangan cemas gitu. Udah jangan cemas, gak usah mikirin. Susah banget ya. Gak usah mikirin yang belum terjadi gitu kan. Seperti aku tulis di hari ini atau esok kan selalu aku bilang khawatir soal kemarin, cemas soal esok, padahal yang terpenting hari ini saat ini gitu kan. Itu kalimat highlight di buku hari ini atau esok. Itu coba saya praktekin gitu lah. Ya yang belum terjadi ntar aja mikirnya pas sudah terjadi gitu. Kadang-kadang jadi beda ya antara kita
tidak memikirkan yang belum terjadi sama dengan mengantisipasi. Iya, kalau antisipasi kan saya punya planning. Oh, kalau misalnya sampai akhir tahun buku saya belum terbit, berarti saya harus ini itu antisipasi. Oke. Tapi terlalu memikirkan apa yang belum terjadi itu kan, misalnya kalau aku bukunya sampai akhir tahun nggak terbit berarti kayak gini dong, berarti aku nggak bisa ini dong, ini dong, itu kan. Terus nanti kalau aku nggak bisa dapat uang, terus aku gimana? Iya, Terus kalau aku ini aku nggak bisa nulis lagi dong, terus aku harus jual apa? itu buat saya itu memikirkan yang belum terjadi. Nah, oke. Satu hal yang sejak dulu saya selalu taruh di kepala itu adalah jangan menjawab pertanyaan sendiri. Oh, oke. Kadang-kadang kayak secara nggak sadar kita, apalagi di masa pandemi, di masa kita harus stay at home, dan mungkin itu membuat beberapa orang merasa bukan hanya terganggu tapi berubah secara drastis ya, kesehariannya. Yang sering muncul di kepala kan adalah sebuah pertanyaan, ini mau kemana gitu. Iya, betul. Nggak apa-apa nanya, jangan dijawab. Tanya sama orang lain aja. jangan dijawab. Intinya nanya sama orang lain itu bisa kita dengarkan sebagai perspektif orang lain ya, betul. Tapi jangan sampai jawab sendiri pertanyaan itu. Misalnya kapan ya pandeminya selesai gitu kan, terus dijawab sama kita sendiri, kayaknya ini deh, apa yang terjadi. Akhirnya kita kesal sendiri sama diri sendiri. Jadi salah satu cara menjaga kewarasan ya jangan istilahnya sekarang overthinking ya. Overthinking tentang yang belum terjadi. Pikirin aja yang sekarang gitu. Ya emang ini gampang ngomong ya, karena saya udah ngelatih ini dari bertahun-tahun yang lalu ke diri sendiri. Mungkin bagi yang belum pernah ngelatih ini gimana caranya gitu. Caranya sebenarnya ada loh di buku hari ini atau esok. Sekalian promo. Ada, kalau ada teman-teman kemarin juga ada pembacanya hari ini atau esok bilang kalau itu buku bagus banget untuk orang-orang yang insecure gitu loh. Dia sendiri merasa insecure dengan hidupnya dan merasa mendapat jawaban dari hari ini atau esok gitu. Itu dia nge-DM saya seperti itu dan saya langsung pengen nangis. Speechless banget gitu kan. Tapi dari situ ya bukan hanya satu orang yang ngomong ya, ada beberapa orang yang nge-DM dengan pesan-pesan serupa. Itu ada yang terinspirasi, ada juga yang meng-quotes tanpa mencantumkan juga ada. Tapi daripada kesel saya bilang itu apresiasi gitu. Cuma ada sih 1-2 Instagram yang saya tahu dia udah quotes mencantumkan quotes dari buku hari ini atau diubah sedikit nggak apa-apa. Gitu. Ya itu nantilah ya belakangan. Tapi intinya apa yang ada di dalam hari ini atau esok kan kepake ya untuk orang. Jadi paling nggak udah menggugah kesadaran. Oh iya, ternyata aku nggak sendirian. Aku nggak sendirian kok ngadepin pandemi ini gitu kan. Betul. Yang hidupnya berubah juga cuman aku doang kok selama pandemi. Jutaan orang di dunia, miliaran orang di dunia tuh semua berubah hidupnya. Bahkan ada yang lebih parah dari kita, ada yang lebih baik dari kita. Ya udah dijalanin aja. Dan itu kalau misalnya teman-teman pernah baca atau sudah baca hari ini atau esok, kemungkinan besar ada banyak hal dari hari ini atau esok yang bisa ngebantu ngelewatin masa-masa, mungkin bukan ngelewatin ya, tapi mengurangi beban ya, mengurangi koper beban kita gitu di selama pandemi ini. Mungkin nggak ngasih solusi harus ABC, nggak seperti itu. Tapi kalau beban kita udah agak berkurang dikit, kita tuh ngelihat jalan keluarnya tuh sedikit lebih gampang daripada kalau pas bebannya masih banyak gitu kan. Ini kan berlaku universal ya, dalam artian bukan cuma masa pandemi aja, tapi putus cinta misalnya atau ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu kan, juga tetap ada kayak gitu-gitu. Oke Mbak, yang terakhir nih, apa yang pengen disampaikan ke teman-teman seprofesi sebagai seorang penulis untuk merangkul mereka? Kalian tuh nggak sendiri, kita sama-sama gitu. Apa yang pengen Mbak Astrid sampaikan kepada teman-teman penulis? Jaga mood ya kayaknya. Jaga mood itu salah satu. Jadi jangan dilihat bahwa menjaga mood itu sebagai suatu pekerjaan baru, tapi sebagai tantangan gitu. Itu aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan tantangan, tapi saya kira kalau dengan tantangan kita jadi hidup gitu. Artinya
kalau nggak ada kesulitan terus ngapain kita hidup gitu. Oh, iya. Ini agak-agak terlalu filosofis sih, tapi intinya gini, menyayangi kita, menyayangi diri sendiri itu saat ini jauh lebih penting daripada sebelumnya. Okay. Sebelumnya penting, tapi selama pandemi itu jauh lebih penting. Dengan menyayangi diri sendiri kita akan memaafkan kalau kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sekarang, dalam artian katakanlah buku saya nggak laku sekarang ya karena orang nggak beli gitu ya udah gitu. Jadi legowonya, kalau di bahasa Jawa legowonya itu lebih gampang dilakukan. Gitu lah. Ini kan bukan hal yang sulit, cuma kadang-kadang kita masih mikir kita tuh masih ada di stage ini, sementara kita badannya udah ada di sini, tapi kita pikirannya masih di sini. Nah, coba deh kita coba berdamai, coba menjaga mood kita untuk selalu produktif, selalu kreatif. Jangan khawatir kalau kreativitas kita atau produktivitas kita tidak mendatangkan apapun saat ini atau gitu, tidak ada result saat ini, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, karena pasti akan naskah kita nanti itu pasti akan menemukan pembacanya sendiri di masa depan. Nggak ada naskah yang sia-sia gitu ya, kecuali kalau naskahnya memang tidak ditulis dengan niat yang baik gitu kan. Tapi selama kita memang benar-benar pengen berbagi, pengen mengedukasi orang lain, pengen memberikan sesuatu pada orang lain, naskah kita akan nemuin kok pembacanya sendiri, akan nemuin timelinenya sendiri untuk terbit gitu kan. Jadi jangan khawatir. Ini saya juga ngomong berdasarkan pengalaman bertahun-tahun ya, kalau naskah itu nggak harus terbit saat ini juga kok gitu. Selesai tulis nggak harus langsung terbit gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang misalnya belum terbit, berarti dia akan terbit di saat yang tepat. Kan semua indah pada waktunya katanya kan. Tapi intinya gitu, jaga mood, jangan cemas. Naskah kita, yang penting kita honing skill tuh apa ya, kita mempertajam kemampuan kita, memperbaiki apa yang masih kurang, belajar lagi, baca lagi, jangan khawatir dengan apa yang belum terjadi. Nulis terus, baca terus, belajar terus, berikan yang kita punya kepada orang lain, dalam artian kalau kita cuma punya ilmu ya berikan ilmunya kepada orang lain. Dengan gitu kita akan ngerasa lebih tenang gitu ngadepin pandemi yang entah kapan selesainya ini. Gak selesai katanya. Yang gak apa-apa sih. Berarti kan ada hal baru toh. Dan harus dipelajari. Gimana caranya hidup dalam pandemi ini? Gimana caranya hidup berdampingan dengan virus ini? Gitu. Ya, dengan virus ini. Kok gak tahu ya, kalau saya sih ngelihatnya virus ini akan jadi mungkin ini agak kontroversial ya, tapi akan jadi musim gitu. Misalnya kayak lagi musim flu nih gitu kan. Mungkin nggak tahu, ini cuman ngomong asal ya. Bertahun-tahun kemudian akan bilang lagi musim corona nih gitu. Mungkin loh, nggak tahu, karena kan dulu flu kan juga pernah jadi pandemi, bukan endemi, pernah jadi wabah. TBC juga pernah jadi wabah gitu kan. Toh sekarang orang berdamai dengan TBC, berdamai dengan flu, berdamai dengan kolera, disentri, apalah. Padahal itu pernah jadi ketakutan tersendiri di masyarakat. Jadi ya kalau dibilang harus berdamai dengan virus, kayaknya nggak berlebihan juga sih sebenarnya. Cuman caranya gimana? Nah itu bisa jadi buku itu. Mau nulis Mbak? Itu tadi obrolan ringan kita dengan Mbak Astrid. Nah, buat teman-teman yang belum baca buku Mbak Astrid yang hari ini atau esok, harus banget baca, bisa langsung beli di Shopee Toko Buku Karisa. Ada banyak diskonnya. Iya betul sekali. Masih ada paket kaos, masih ada paket tote bag. Bonusnya bisa milih lagi, keren banget gak sih? Mau paket komplit juga ada. Mau paket komplit juga bisa, pokoknya keren lah. Untuk informasinya juga bisa langsung cek di Instagram Buku Karisa atau di Instagramnya Mbak Astrid, di Everything Astrid. Buat teman-teman semua yang pengen lihat launching bukunya juga, ada di YouTube Buku Karisa. Nah, sesi terakhir nih Mbak. Aduh, saya mau kasih kuis. Dapat hadiah nggak? Hadiahnya apa? Hadiahnya doa. Kuis jawab cepat ya. Aduh, itu kelemahanku. Gak apa-apa lah, saya lemah juga sih. Oke.
Fiksi non fiksi? Fiksi. Fiksi. Saya ulang. ulang. Non fiksi. Diralat. Nanti aku nggak laku lagi. Nggak. Kalau disuruh milih susah gitu loh, karena non fiksi adalah hidup saya pertama. Fiksi adalah selingkuhan saya, gitu. tapi saya menikmati keduanya. Aduh gimana dong, saya mencintai keduanya, nggak bisa pilih-milih. Itu kayak disuruh milih suami apa anak gitu. Oh enggak, suruh milih pacar atau selingkuhan. Ya itu keduanya sangat menyenangkan. Jadi kalau disuruh milih non fiksi sebagai penghasilan, fiksi sebagai selingkuhan. Oke. Selanjutnya, novel atau self improvement? Self improvement. Oke. Cergam atau dongeng? Tapi novel juga. Kayaknya suka selingkuh bener ini penulis ini. Asik kan? Cergam atau dongeng? Dongeng. Kenapa dongeng? Karena dengan dongeng itu kita bisa banyak melakukan hal ya. Dalam artian dongeng itu kan sesuatu yang akan tinggal untuk beberapa generasi berikutnya. Jadi dengan sebuah cerita yang luar biasa itu kita bisa either mengedukasi generasi berikutnya, memberi pesan moral. Ada banyak. Jadi saya lebih suka dongeng. Oke. Narasi book atau pictorial book? Narasi atau pictorial? Saat ini masih narasi. Lebih suka narasi. Bikinnya lebih gampang. Pictorial banyak tahap yang harus dikerjakan. Itu menyenangkan, tapi kalau disuruh milih saya narasi aja deh. Lebih ahli. Lebih ahli. Sombong banget ya Allah. Sombong. Harus dong sombong. Masa minder dulu. Hard book atau e-book? Hard book. Beli buku online atau offline? Offline. Jadi cocok banget buat teman-teman semua yang pengen beli buku hari ini atau esok secara offline, bisa langsung ke Shopee-nya toko buku Kalisa. Nah, sekian podcast hari ini. Semoga memberi banyak insight baru buat teman-teman penulis. Harapannya adalah teman-teman penulis bisa survive semua, bisa tetap sehat baik secara mental maupun finansialnya. Tetap stay at home dan sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Bye-bye.